Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya akhirah. Walhamdulillah amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, dan ya berbagai nikmat yang senantiasa kita terima dari Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita selalu dan menguatkan kita untuk tetap bisa bersyukur atas setiap nikmat yang kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki jalan ajaran beliau. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tanpa terasa, Masya Allah kita sekarang sudah berada di hari kelima atau keenam. Jadi ada yang kelima, ada yang keenam dari 10 hari termulia di dalam hidup kita, di dalam selama setahun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga senantiasa memberikan kita taufik dan kekuatan untuk tetap bisa istiqamah dan tinggi semangat dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan waktu-waktu di 10 hari termulia ini, di mana kita sekarang sudah berada di hari kelima atau bahkan sebagian kaum muslimin sudah berada di hari ke-6 dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tinggal beberapa hari lagi. Momentum termulia ini akan terlewatkan. Maka sekali lagi saya mengingatkan, jangan kita abaikan, isi dan manfaatkan dengan berbagai bentuk ketaatan, berbagai bentuk kebaikan, berbagai bentuk amal saleh apapun yang bersifat ritual, ya di samping puasa, salat lebih kita jaga, tilawah, zikir, itu memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih secara umum di hari-hari ini. Sebelum nanti kita bertakbir secara lebih khusus pada tanggal 9 hari Arafah yang seterusnya, insyaallah begitu. Baik, dan mudah-mudahan majelis kita ini merupakan bagian dari bentuk kebaikan. Salah satu amal saleh, salah satu amal kebaikan dan ketaatan kita belajar bersama, kita mudarasah, kita muzakarah, kita ngaji bareng, insyaallah saling mengingatkan. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu cara kita untuk memanfaatkan waktu-waktu termulia dalam waktu yang jadi hampir 2 jam ini, di mana di sini juga kita saling mengingatkan, saling menasihati. Mudah-mudahan sekali lagi bahwa ini menjadi salah satu bentuk bentuk program kita untuk memanfaatkan waktu-waktu termulia juga dengan amal-amal mulia juga. Baik, tema kita secara umum tentang fikih Idul Adha. Jadi fikih Idul Adha itu terkait dengan secara umum tentang penentuan kapan hari raya Idul Adha terjadi. Terus kemudian bagaimana kita merayakan dan mensyiarkan
hari Idul Adha itu, di mana utamanya itu dengan dengan beberapa hal, yaitu mengekspresikan kegembiraan, kebahagiaan, syukur dengan menciptakan suasana ceria di hari itu. Jadi ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan syukur dalam keceriaan bersama. Lalu kemudian syiar yang paling utama itu ada 3 yang paling terkenal. Pertama adalah menyembelih hewan kurban. Yang kedua salat Id. Mengapa saya dahulukan urutannya salat Id dulu kalau urutan waktunya? Tapi urutan amal yang paling mulia di hari raya kurban itu adalah menyembelih hewan kurban. Itu lebih utama, lebih afdal daripada salatnya. Salat menempati yang kedua. Jadi menyembelih hewan kurban yang dilakukan setelah salat Id, kemudian salat Idnya. Yang ketiga adalah memperbanyak kumandang takbir, tahmid, tahlil, tasbih sebagai deklarasi tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Untuk mengingatkan bahwa kaum muslimin di seluruh keadaannya, termasuk pada saat sedang berhari raya, bersukaria, bergembira bersama. Jadi gitu. Yang biasanya orang-orang ketika bergembira, berpesta pora, kita berpesta ini, Idul Adha berpesta, Idul Fitri berpesta. Tapi pesta poranya umat Islam, kegembiraan dan kebahagiaannya itu dalam konteks syukur kepada Allah. Maka salah satu bentuknya adalah dengan tidak lupa kepada Allah, bergembira sambil berzikir. Bergembira sambil mentauhidkan Allah. Jadi deklarasi tauhid dengan memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Kalau dalam Idul Fitri itu takbir berhenti sampai salat Id dilaksanakan. Tapi kalau takbir Idul Adha itu sampai akhir hari tasyrik. Jadi betul-betul memang itu syiar, betul. Nah, ini selebihnya tentu berbagai bentuk ketaatan itu kita lakukan juga di hari Idul Adha itu. Jadi itu kalau kita bicara dalam konteks tema kita fikih Idul Adha, ya kalau mau kita bahas itu, ya kita pertama fikih tentang penentuan kapan Idul Adha itu terjadi. Yang kedua adalah tentang fikih salat Id. Yang ketiga tentang fikih kurban. Ya, fikih ibadah kurban yang sudah kita bahas secara umum. Terus kemudian ya fikih takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Terus kemudian fikih termasuk hari raya apa itu? Jadi 3 hari tasyrik. Jadi fikih hari raya yang paling utama tentu, dan 3 hari tasyrik itu diharamkannya puasa, itu yang sudah jelas. Dan nah, hanya saja kalau kita bahas itu semuanya, dan insya Allah sudah banyak yang tahu dan juga sudah banyak ustadz yang membahasnya, itu kalau ada yang perlu ditanyakan termasuk tentang fikih kurban, barangkali mungkin dari kajian kita, pembahasan kita pada pekan lalu masih ada yang ingin ditanyakan, itu insya Allah tentang fikih Idul Adha, termasuk fikih kurban, fikih salat Idul Adha dan lain-lain yang mungkin perlu disinggung, mungkin nanti barangkali pada saat kita interaksi dalam tanya jawab, insya Allah di bagian akhir dari majelis kita ini. Sementara yang akan saya sampaikan fokusnya ke bagian pertama terkait dengan fikih penentuan Idul Adha, ya. Tapi secara spesifik itu terkait dengan penyikapan. Jadi penyikapan terhadap fenomena fakta di mana hari raya Idul Adha kita
beberapa hari lagi ini itu di Indonesia akan terjadi perbedaan. Sebagaimana hal ini sering terjadi dalam Idul Adha maupun Idul Fitri. Nah, fokusnya di situ pembahasan kita, insya Allah, karena memang faktanya banyak sekali pertanyaan. Jadi meskipun sudah banyak ustadz, banyak penceramah, banyak kiai yang membahasnya, tapi pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana penyikapan yang benar, baik dan tepat proporsional dalam konteks terjadinya Idul Adha yang akan berbeda harinya besok ini. Jadi antara hari Ahad tanggal 10 Juli dan hari Sabtu sebelumnya tanggal 9 Juli. Nah itu pertanyaan-pertanyaan kita ikut yang mana? Ikut hari raya dengan salat dan menyembelih hewan kurban itu hari Ahadnya ataukah hari Sabtunya? Jadi gitu. Terus berbagai pertanyaan menyusul. Kita puasa Arafahnya itu yang benar itu pada hari apa? Hari Jumat sesuai dengan waktu wukuf di Arafah atau ke hari Sabtu? Dan jawaban para ulama terkait dengan itu juga tentu juga bermacam-macam dan beragam. Jadi ada yang mentarjih puasa sesuai dengan wukuf di Arafah, ada yang mentarjih puasa sesuai dengan penetapan Idul Adha di negara masing-masing dalam konteks Indonesia itu hari Ahad, hari Sabtu untuk puasa Arafahnya. Jadi intinya tanggal 9 Dzulhijjahnya, meskipun berbeda dengan hari wukuf di Arafah. Terus berbagai sebagai konsekuensi perbedaan itu akan banyak pertanyaan. Jadi apakah boleh misalnya bahwa seseorang salat Idnya, hari rayanya dan menyembelihnya hari Ahad, tapi puasa Arafahnya itu hari mengikuti wukuf hari Jumat, misalnya kayak gitu. Jadi atau misalnya bahwa bagaimana kalau salat Idnya itu hari Sabtu tapi nyembelihnya hari Ahad? Itu gimana dengan misalnya bahwa ini seorang seseorang misalnya bahwa itu salat 2 kali. Jadi salat Id itu 2 kali. Jadi hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi bagaimana seorang ustadz itu misalnya dia khutbah 2 kali juga. Jadi itu ada pertanyaan itu sebenarnya sejak dulu ya. Pertanyaan itu yang insya Allah akan kita coba bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup karena memang sepertinya panjang kalau mau kita kupas. Tapi saya coba untuk mengurutkan seperti ini yang akan saya bahas. Jadi poin pertama terkait dengan memahami esensi dari hari raya Id di dalam Islam. Yang dalam konteks ini Idul Adha. Begitu juga Idul Fitri. Jadi gitu. Jadi artinya bahwa apakah memang aslinya itu ditolerir terjadinya perbedaan, misalnya kayak gitu. Itu yang pertama. Di mana kita tegaskan secara umum bahwa kalau kita bicara idealnya dan seharusnya yang namanya Idul Adha, begitu juga Idul Fitri, yang harus dirayakan oleh umat Islam, setidaknya dalam satu negara atau satu wilayah itu seharusnya tidak beda. Nah, gitu. Itu yang insya Allah nanti kita akan bahas. Yang kedua, itu seharusnya, itu semestinya, itu idealnya. Jadi di satu negara, di satu wilayah, apalagi di satu kota, jadi di satu ada di satu provinsi, Jawa Timur misalnya, di satu kota, Surabaya misalnya, jadi apalagi di satu kecamatan, apalagi di satu desa,
apalagi di satu RT, apalagi di satu rumah itu aslinya syariatnya itu hari raya Idul Adha di setiap tahun itu ya hanya 1 hari. Sama semuanya. Rayakan. Itu aslinya. Itu seharusnya. Itu pertama. Tapi hal kedua yang juga harus kita bahas, tapi masalahnya tentang penentuan kapan hari raya Idul Adha, sebagaimana juga sebelumnya Idul Fitri itu, ini ada banyak metode yang akhirnya membuat mazhab para ulama juga beragam tentang metode dan cara penentuan. Cara penentuan sampai Idul Adha itu besok hari Sabtu tanggal 9 Juli atau hari Ahad tanggal 10 Juli. Di mana intinya dari aspek dalil dan metode penentuan itu potensi terjadinya perbedaan itu sangat besar. Ini perlu kita tahu. Karena nanti akan kita bahas bagaimana cara kita memadukan antara yang syariatnya, yang seharusnya dalam penentuan hari Idul Adha atau Idul Fitri itu di satu negara. Saya fokus kita bicara dalam konteks satu negara, satu wilayah, satu provinsi, satu kota, satu kecamatan, satu desa, apalagi satu rumah. Satu misalnya ke perumahan itu misalnya kayak gitu. Itu syariatnya satu. Jadi gitu. Tapi masalahnya kalau kita kaitkan dengan dalil dan metode serta cara penentuan waktu atau harinya itu sangat besar potensi perbedaan dan khilafiyah. Itu yang kedua. Nah, pertanyaan lalu bagaimana memadukan antara keduanya? Secara teori idealnya seharusnya tidak beda. Tapi secara fakta terkait dengan cara penentuan harinya, metode dan mazhabnya, potensi perbedaannya sangat besar. Nah, itu nanti akan insya Allah kita bahas. Lalu kemudian terakhir baru insya Allah kita bahas saat Idul Adha berbeda seperti besok ini, bagaimana ini konteksnya ke seseorang. Jadi pertanyaan terakhir itu yang menjadi inti pembahasan kita itu untuk setiap individu, setiap rumah. Jadi gitu. Itu setiap rumah, itu secara real insya Allah besok itu masih tetap terjadi perbedaan. Real ada hari raya tanggal 9 Juli hari Sabtu, dan ada sholat Id dan penyembelihan kurban pada hari Ahad tanggal 10 Juli. Jadi gitu. Real begitu. Nah, secara individu kita, saya, jenengan semuanya itu bagaimana seharusnya bersikap. Nah, itu yang nanti akan kita bahas terakhir, di mana termasuk dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya ajukan yang biasanya muncul dan diarahkan kepada para ustadz, itu saya mencatat misalnya terkait dengan beberapa pilihan praktek. Pilihan praktek dalam menyikapi perbedaan besok yang mungkin diambil oleh kaum muslimin yang berbeda-beda pilihan mazhabnya, berbeda-beda tempat keberadaannya, berbeda-beda kondisi dan situasinya. Itu akhirnya memunculkan, saya mencatat ada minimal 9. Jadi 9 pilihan praktek yang mungkin akan dipraktekkan oleh kaum muslimin. 9. Terkait dengan pemaduan antara salat Idul Adha, menyembelih hewan kurban, dan pelaksanaan puasa Arafah. Jadi fokus yang tadi saya katakan bahwa ada, saya mencatat itu
Ini dari sisi kemungkinan ya. Artinya kemungkinan si A akan prakteknya begini. Jadi ada yang salatnya itu hari Sabtu. Ada yang salatnya hari Ahad. Ada yang korbannya hari Sabtu. Ada korban hari Ahad. Ada yang itu puasa Arafahnya hari Jumat. Ada yang puasa Arafahnya hari Sabtu. Dan seterusnya. Dan seterusnya ada berbagai itu nanti kita coba singgung insya Allah begitu. Baik. Itu secara umum yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama adalah, saya coba untuk singkat saja, bahwa ini kita masih bicara dalam konteks teori. Karena terus terang saja, tema ini dan materi ini itu mungkin sudah sekian tahun ya, bertahun-tahun, saya setiap momentum Idul Fitri, Idul Adha, puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, khususnya ketika ada potensi perbedaan. Karena potensi perbedaan itu sudah bisa kita ketahui. Kalau mungkin ahli hisab ya, ahli hisab, ahli falak, ahli astronomi, itu sudah bisa tahu mungkin jauh-jauh hari. Bahkan jauh-jauh tahun. Jadi kira-kira tahun depan itu Idul Fitri, Idul Adha kira-kira mungkin beda atau sama. Kalau beda yang kapan, bedanya itu terus 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu kalau ahli hisab, ahli falak, ahli astronomi, itu sudah bisa diketahui potensi perbedaannya. Jadi dengan ilmu itu, potensi perbedaannya. Ini beda atau tidak kemungkinannya. Tapi bagi umumnya kita, termasuk saya biasanya, itu umumnya sudah bisa mengetahui awal Ramadan, kayak tahun ini misalnya, terus awal Syawal, yaitu salat Idul Fitri, Raya Idul Fitri atau Idul Adha ini, itu apakah akan sama atau beda? Kalau sama mana yang sama, kalau beda mana yang beda, itu sudah bisa kita tahu setelah ada rilis dari organisasi, dari lembaga, dari pihak manapun yang merilis tentang hasil hisab. Jadi hasil hisab yang umum misalnya di antara organisasi Islam yang memang menggunakan metode hisab kan Muhammadiyah sama Persis misalnya. Itu sudah jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu, bulan Rajab, bulan Sya'ban itu sudah diumumkan. Biasanya Muhammadiyah misalnya itu awal Rajab. Itu maklumat tentang penentuan awal Ramadan, 1 Syawal dan awal Dzulhijjah serta puasa Arafah dan hari Idul Adha itu sudah awal Rajab, berarti 2 bulan sebelum Ramadan itu kita sudah tahu. Jadi, saat itu ketika saya sudah melihat ini, melihat maklumat hasil hasil hisab, itu sudah tahu. Oh ini Idul Fitri akan sama, oh ini Idul Adha potensinya berbeda. Itu sudah kita tahu sejak saat itu. Jadi gitu, secara umum. Jadi ya, itu yang ada. Nah, tadi kita sebutkan dari sisi itu. Kalau kita bicaranya, mungkin nanti akan kita sebutkan. Nah, tadi saya katakan bahwa saya sampaikan tadi itu karena tadi itu menjadi concern saya, khususnya ketika kita sudah tahu ada potensi perbedaan itu biasanya saya dulu ketika cukup aktif di medsos, di Facebook, itu selalu saya nulis terkait yang isinya seruan, mengingatkan bahwa dalam puasa Ramadan, berhari Idul Fitri, berhari Idul Adha itu ini adalah merupakan momentum-momentum syiar keagamaan yang bersifat kebersamaan.
yang bersifat yang dilakukan bersama-sama, bersifat keumatan bersama itu. Sehingga seharusnya tidak ada perbedaan di satu negara atau di satu wilayah, di satu provinsi, apalagi di satu kota, dan seterusnya. Itu seharusnya. Jadi gitu. Nah, di sini pertama, sederhana saja. Hari raya di dalam Islam itu selama setahun ada berapa? 2 kan? Idul Fitri, berapa hari? 1 hari. Idul Adha, berapa hari? 1 hari. Idul Adha 1 hari. 3 hari itu hari tasyrik. Jadi gitu. Yang aslinya harinya jamaah haji. Kalau hari yang dirayakan itu, berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik anhu, disahihkan oleh Syekh Albani, itu ceritanya dulu ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, itu beliau mendapati, ini ada 2 hari selama setahun di Madinah itu yang biasa dirayakan. Ada rame-rame gitu. Jadi pesta pora. Nabi bertanya, ini apa ini? Katanya gitu. Ini 2 hari yang biasa kita rayakan, kita ramaikan, kita pesta-pesta di kedua hari ini. Nah, setelah itu Nabi mengatakan, tinggalkan itu, karena Allah sudah mengganti untuk kalian 2 hari raya. Selama setahun, untuk kalian berpesta, bergembira ria, mengungkapkan keceriaan. Tentu caranya sudah berbeda dengan zaman jahiliyah. Ini cara Islam, tapi hari raya itu hanya 2, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, berarti Idul Fitri dalam setahun hanya 1 hari, Idul Adha dalam 1 tahun hanya 1 hari. Jadi gitu. Bagi siapa? Nah, di sini poinnya. Itu yang namanya merayakan hari masa sendirian. Jadi gitu loh. Ini menunjukkan kemeriahan, syiar kebersamaan. Itu bersama-sama. Bersama-sama. Jadi gitu. Itu bersama-sama. Itu 1 hari. Kalau ada perbedaan di satu wilayah atau tempat, itu kan berarti sama saja tadi. Besok ini kita punya hari raya ganda. 2 hari raya. Kalau kita tanyakan ke hadis, kita tanyakan kepada ini, nggak ada. Hanya tadi. Artinya bahwa berarti itu tidak sesuai dengan syariat yang seharusnya. Jadi gitu. Itu yang pertama. Pertama bahwa hari raya dalam Islam itu aslinya itu hanya 2 selama setahun, 1 hari raya Idul Fitri, 1 hari Idul Adha. Sehingga ketika terjadi perbedaan, sehingga umat Islam di satu tempat, di satu kota, di satu desa, di satu kampung, mungkin di satu perumahan itu, satu perumahan yang agak besar itu mungkin penghuninya punya 2 hari raya. Itu aslinya nggak syari, aslinya nggak syari. Karena berarti area itu hanya 1. Itu pertama. Yang kedua dalilnya adalah praktek. Sepanjang berbelasan abad, sejak zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, sampai hari ini. Sampai hari ini, di seluruh dunia selain Indonesia, di satu wilayah, di satu kota, kalau sekarang di satu negara, itu tidak ada perbedaan. Yang ditolerir itu adalah terjadi perbedaan antar wilayah yang jauh. Kalau dulu itu dimungkinkan pada zaman sahabat terjadi. Dalam hadis Quraib riwayat Imam Muslim itu ada cerita antara pusat pemerintahan waktu itu zaman Sayyidina Muawiyah di Syam itu dengan Hijaz, Mekah, Madinah dengan Madinah itu beda. Waktu itu jauh. Jadi untuk dari Madinah ke Syam, jadi gitu, ke Damaskus itu bisa, atau ke Palestina itu bisa berhari-hari, bermalam-malam. Dan nggak ada alat komunikasi.
Jadi sehingga masing-masing itu bisa, tapi di Madinah, di Mekah, di Baghdad, di Damaskus, di Irak, di Palestina, di setiap kota itu tidak pernah belasan abad itu kok yang namanya ada 2 hari raya di 1 tahun. Untuk hari Idul Adha atau Idul Fitri. Jadi gitu. Padahal untuk praktek salat jamaah, gara-gara perbedaan mazhab, itu pernah terjadi. Dalam satu masjid itu ada 4 salat jamaah sesuai dengan 4 mazhab. Itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Saya dengar, cuman abad atau kapan saya tidak begitu hafal. Tapi saya dengar, saya baca di Masjidil Haram pernah. Itu ada 4 mihrab. 1 mihrab untuk jamaah mazhab Hanafi, mihrab lain untuk mazhab jamaah Maliki, mihrab lain untuk mihrab jamaah mazhab Syafi'i, yang keempat untuk jamaah mazhab Hambali. Bahkan saya dengar ini riwayat salah seorang ustadz yang alumni dari Damaskus. Itu di Masjid Jami' Amawi. Masjid Jami'-nya pusat pemerintahan Bani Umayyah dulu. Wallahu alam ya, tapi ini saya riwayat dari salah seorang ustadz alumni sana. Itu sama, dulu juga pernah itu di satu masjid itu untuk salat jamaah itu di setiap waktunya itu 4 jamaah sesuai dengan 4 mazhab dan ada 4 imaman, 4 mihrab. Kata beliau wallahu alam, itu enggak tahu sekarang, itu sampai sekarang itu masih bekasnya. Ini mihrabnya mazhab Hanafi dulu. Ini mihrabnya mazhab Maliki yang ketika mazhab Syafi'i yang itu katanya wallahu alam. Itu untuk sholat di satu masjid terjadi. Tapi untuk berhari raya di satu kota, masing-masing kota itu tidak pernah terjadi perbedaan, tidak pernah terjadi ada dualisme hari raya itu sepanjang abad. Padahal perbedaan penentuan itu ada sejak zaman sahabat. Antara penganut mazhab ru'yah global dan ru'yah lokal. Antara penganut mazhab ru'yah secara umum dan penganut mazhab hisab. Setelah ditemukan ilmu hisab pada saat itu dan dipakainya, itu ada. Tapi secara praktek, real di lapangan, itu di satu kota, di satu negeri, di satu wilayah, itu selama berabad-abad tidak pernah terjadi. Dan saat ini juga di negara-negara lain selain Indonesia, meskipun di sana banyak kelompok, banyak penganut mazhab yang berbeda-beda, tapi untuk berhari raya Idul Fitri Idul Adha itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita ingatkan, seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa masalah hari raya ini itu bukan masalah salat Id. Esensinya terjadi pada penentuan hari yang disepakati untuk kita rayakan bersama. Salat dan menyembelih hewan kurban itu hanya bagian dari syiar merayakan hari itu. Jadi gitu. Sehingga ada orang misalnya, seseorang tinggal satu rumah, di satu perumahan atau di satu lingkungan di mana mayoritas atau semua masyarakat selain rumah dia. Jadi gitu. Itu berhari raya hari Ahad misalnya. Salatnya, nyembelihnya dan takbir, tahmid, tahlil, pokoknya semaraknya itu hari Ahad. Tapi ini pemilik satu rumah ini lebih cenderung kepada mazhab hari raya hari Sabtu. Terus kemudian memilih berbeda dengan seluruh masyarakat kaum muslimin di situ, terus pergi pada saat hari Sabtu itu, pergi sendiri serombongan untuk mencari di mana ada sholat. Terus setelah itu pulang. Itu bukan berhari raya itu. Jadi gitu.
Hari raya bukan sholat id. Sholat id hanya salah satu syiar merayakan hari raya. Ah gitu. Itu perlu kita pahami. Jadi gitu. Makanya nanti kita akan sebutkan bahwa meskipun secara pendapat teori, secara teori itu seseorang misalnya kok pendapatnya misalnya lebih menguatkan pendapat hari raya hari Sabtu, tapi faktanya lingkungan dia, daerah dia, jadi gitu, kampung dia, desa dia, bahkan perumahan dia, seluruhnya kecuali dia dengan 2-3 orang temannya, itu semuanya berhari raya, merayakan dan meramaikan mensyiarkan hari raya itu hari Ahad. Meskipun secara teori pemikiran dia lebih milih hari Sabtu, tapi dia harus berhari raya bersama masyarakat sekitarnya, toleran, kompromi, dan berhari raya hari Ahad. Karena esensi hari raya bukan masalah salat id, tapi kapan hari di mana umat Islam bergembira, bersuka cita, mengumandangkan takbir, tahmid sebagai syiar kebersamaan, syiar keumatan. Jadi gitu. Itu kita bergembira bersama-sama hari itu. Nah, salah satu syiarnya ada salat. Nah, gitu. Jadi jangan dipisahkan, jangan disikapi hari raya adalah salat gitu. Hari raya adalah menyembelih. Jadi gitu. Itu hanya bagian dari syiar, tapi aslinya meramaikan, memeriahkan hari raya. Nah, itu harus bersama-sama, tidak ada merayakan hari raya itu sendirian. Jadi gitu. Ya kayak orang yang merayakan ulang tahun tapi di kamarnya sendirian, niup lilin. Jadi, gimana ceritanya itu? Makanya heboh merayakan. Oke. Ini semuanya kita katakan bahwa itu idealnya, itu semestinya, itu seharusnya. Nah, tentu ini bukan wilayah individu. Jadi bukan wilayah seseorang untuk menentukannya. Makanya ketika kita menyerukan itu menyerukan kepada tokoh-tokoh, kepada pemimpin umat, para ulama yang memiliki pengaruh besar, bukan dalam konteks menyampaikan ilmu, tapi pengaruh besar untuk ikut menentukan. Itu gimana caranya agar supaya kalau bisa itu tidak terjadi perbedaan. Itu kesepakatan bersama antara negara di satu sisi dan dan tokoh-tokoh umat Islam, khususnya pemimpin-pemimpin organisasi dan kelompok-kelompok. Yang terjadi seperti itu di negara-negara selain Indonesia. Di negara-negara Islam, bahkan termasuk negara Eropa sana itu setiap menjelang ini itu mereka bertemu dan kemudian menyepakati. Jadi gitu. Makanya saya serukan, ya tentu bukan ini. Perhatikan, ini saya belum bicara dalam konteks sikap pribadi. Itu nanti di akhir. Ini yang seharusnya berupa seruan kepada tokoh-tokoh umat Islam, monggo. Jadi monggo ke depan, kalau Idul Fitri itu mulai tahun depan misalnya, itu jangan ada pertanyaan lagi dari umat Islam ketika mendekati puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, itu semua bertanya, kapan mulai puasa? Kapan hari raya Idul Fitri? Kapan hari Idul Adha? Dan jawabannya sama. Jangan lagi ada pertanyaan, besok puasanya beda nggak ya? Nah, gitu. Besok ini Idul Fitri beda nggak ya? Jadi gitu. Di negara lain itu sudah nggak ada pertanyaan itu. Pertanyaannya satu, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, dan jawabannya satu dari semuanya. Semua kelompok, semua organisasi, semua gerakan Islam. Jadi gitu. Itu harapan kita. Jadi gitu. Dan itu tentu kita berharap. Saya katakan itu seharusnya. Tapi faktanya yang tadi kita sebutkan, menentukan kapan hari raya seperti Idul Fitri, Idul Adha,
itu kan ada metodenya. Ada dasarnya, ada dalilnya. Nah, begitu kita bicara tentang cara penentuan waktu, di sini terkait dengan cara penentuan awal bulan Hijriyah. Nah, ternyata secara umum itu ada 4 mazhab. Ada. Atau ketika mendengar dalam satu masalah ada 4 mazhab, kita langsung, oh berarti ada perbedaan. Gitu kan? Pasti ada. Dan keempat mazhab itu ditolerir semua. Ditolerir semuanya. Jangan mutlak-mutlakan ini yang hak, ini yang ini batil, nggak ada. Ini yang benar, ini yang salah. Ya benar bagi siapa, salah menurut siapa. Tapi bukan kebenaran dan kesalahan yang sifatnya mutlak. Kesalahan dan kebenaran dan kesalahan yang sifatnya relatif, nisbi. Jadi itu opsional sifatnya. Itu ada 4 mazhab. 4 mazhab itu aslinya 2. Yaitu mazhab ru'yah, melihat hilal langsung, dan mazhab hisab. Dengan penghitungan sesuai dengan ilmu hisab, falak, dan astronomi. Terkait dengan posisi hilal, terbit dan terbenamnya hilal, terbit dan terbenamnya matahari, posisi pertemuan matahari dan bulan, dan seterusnya itu ahli falak yang berbicara. Nah, jadi ada 2 mazhab ru'yah dan hisab. Tapi mengapa jadi 4? Karena antar sesama penganut ru'yah ada perbedaan. Ada ru'yah global. Ru'yah itu satu. Ada yang berbeda begitu. Misalnya kemarin di Mekah sudah ada berhasil ru'yah. Sudah, Indonesia mengikuti. Negara lain semua mengikuti, sedunia mengikuti. Jadi gitu. Meskipun Indonesia kemarin itu misalnya pada pada hari Rabu tanggal 29 Dzulqa'dah, bertepatan dengan 29 Juni, waktu ru'yah, waktu maghrib dilakukan ru'yah. Di sini tidak berhasil, tidak ada yang melihat hilal. Bagi penganut mazhab ru'yah global, tapi 4 jam, 5 jam, 6 jam setelah itu ada berita di Saudi berhasil melihat hilal, maka Indonesia meskipun nggak melihat, ikut sana. Itu pengikut mazhab ru'yah global. Nah, yang berbeda dengan yang pengikut mazhab ru'yah lokal. Jadi gitu. Ru'yah lokal ya boleh, masing-masing negara, masing-masing wilayah punya ru'yahnya sendiri. Nggak harus terpengaruh atau ikut negara yang lainnya. Nah, akhirnya berbeda karena yang mengikut, yang diterapkan seperti hasil sidang isbat pada tanggal 29 Juni itu, setelah ru'yah dilakukan di seluruh Indonesia, terbukti aktivitas ru'yah tidak berhasil melihat hilal. Sehingga ditetapkan hari Kamis tanggal 30 Juni itu masih tanggal 30 Dzulqa'dah, dan ditetapkan 1 Dzulhijjahnya itu hari Jumatnya tanggal 1 Juli. Atas dasar itu maka kemudian puasa Arafahnya tanggal 9 Juli hari Sabtu, dan Idul Adha dirayakan pada tanggal 10 Juli hari Ahad. Jadi gitu. Sementara yang ikut ru'yah global itu 1 Juli-nya hari Kamis tanggal 30 Juni, dan Arafah, puasa Arafahnya Arafahnya itu hari Jumat tanggal 8 Juli, Idul Adhanya tanggal 9 Juli hari Sabtu. Jadi gitu. Nah, hisab, mazhab hisab terbagi 2 lagi. Jadi gitu. Yang membedakan bukan hasil hisabnya, bukan perbedaan metodologi cara menghisab, menghitung. Jadi gitu. Bukan metodologi falaknya, bukan metodologi astronominya. Terus kemudian menghasilkan hasil hisab yang berbeda, bukan, tapi yang membedakan adalah standar. Dari hasil hisab tertentu, misalnya lah sebagai contoh. Kemarin misalnya bahwa posisi hilal
pada saat pada saat maghrib terbenam matahari, hari Rabu tanggal 29 Dzulqa'dah, 29 Juni itu posisi hilal sudah di atas ufuk. Dikatakan di atas ufuk, di atas horizon. Cuman ketinggiannya itu kisaran 2 derajat. Nah, gitu ya. Nah, kisaran 2 derajat. Hilal yang sudah wujud, yang sudah lahir, yang sudah muncul di atas ufuk, di atas horizon, dengan kisaran ketinggian 2 derajat itu, ada penganut mazhab hisab hakiki wujudul hilal. Di mana bulan baru, Hijriah baru, seperti Dzulhijjah itu ditandai dengan keberadaan hilal pada saat matahari terbit di tanggal 29 hari berjalan, seperti kemarin itu hari Rabu itu matahari terbenam, hilal masih di atas ufuk, masih belum terbenam, dan ketinggiannya di kisaran 2 derajat. Nah, itu bagi penganut mazhab wujudul hilal seperti Muhammadiyah, udah pokoknya hilal sudah lahir, hilal sudah wujud, hilal sudah di atas ufuk. Jangankan 2 derajat, 0, sekian derajat itu sudah ditetapkan, berarti besok tandanya tanggal 1. Tanggal 1 bulan berikutnya Dzulhijjah, maka ditetapkanlah hari Kamis tanggal 30 Juni itu adalah hari pertama tanggal 1 Dzulhijjah, dan begitu seterusnya. Nah, sementara penganut hisab yang lainnya, jadi kalau ormas itu seperti Persis, begitu juga pemerintah sama, jadi mengikuti ru'yah, mengikuti hisab digabungkan dengan ru'yah, itu hisab yang dipakai standarnya itu bukan wujudul hilal, tapi imkanur ru'yah. Meskipun pada tanggal 29 bulan berjalan, seperti kemarin tanggal hari Rabu tanggal 30 29 Juni itu hilal sudah berada di atas ufuk, di atas horizon, tapi berada pada ketinggian yang masih belum memungkinkan bisa dilihat. Karena baru 2 derajat. Sementara berdasarkan kriteria ABIMS yang dipakai oleh Kemenak terakhir, itu 3 derajat. Minimal ketinggian hilal di atas ufuk untuk menentukan besok itu hari pertama bulan baru, dan hilal sudah dimungkinkan bisa dilihat itu 3 derajat. Bahkan ada yang menentukan 4-5 derajat atau lebih secara internasional. Akhirnya berbeda antar sesama penganut mazhab ru'yah, berbeda antar sesama penganut mazhab hisab, berbeda. Jadi yang umumnya itu penganut mazhab ru'yah global bertemu dengan penganut mazhab hisab hakiki wujudul hilal umumnya. Dan penganut mazhab ru'yah lokal itu rata-rata itu selalu bersama, selalu bareng, dan selalu sekeputusan dengan penganut mazhab ru'yah hisab imkanur ru'yah. Nah, itu sudah ada potensi perbedaan. Nah, dalam konteks Idul Adha itu untuk Idul Fitri, Idul Adha, dan menentukan awal Ramadan. Khusus Idul Adha, selain 4 mazhab tadi itu, bahkan ada mazhab kelima, yaitu menentukan kapan awal Dzulhijjah, kapan puasa Arafah, kapan hari raya Idul Adha, bukan pakai ru'yah, bukan pakai hisab, pokoknya ikut praktek pelaksanaan haji di tanah suci. Dasarnya penentuan Idul Fitri itu kan tidak terlepas dari pelaksanaan ibadah rukun Islam ketiga, puasa Ramadan kan. Kapan Idul Fitri ya ditentukan kapan puasa Ramadan berakhir. Artinya bahwa penentuan 2 hari, terus kemudian kapan Idul Adha itu terkait dengan pelaksanaan rukun Islam kelima,
Bagi yang setuju bahwa 2 hari raya Islam ini itu ketentuannya terkait dengan pelaksanaan 2 rukun Islam. Kayak gitu. Idul Fitri ditentukan berdasarkan pelaksanaan puasa Ramadan, dan penentuan Idul Adha terkait dengan pelaksanaan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji. Nah, masalahnya kalau untuk puasa Ramadan di setiap negara bisa masing-masing, karena ada puasa Ramadan di setiap negara. Nah, gitu ya. Tapi untuk menentukan Idul Adha, kalau setuju bahwa Idul Adha itu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji hanya aja di tanah suci. Itu masalahnya gitu. Sehingga sudah, apalagi terus amaliyah kita puasa Arafah lebih dikaitkan dengan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Wukuf Padang Arafah hanya ada di Arafah di Mekah sana. Kita puasa membersamai mereka, misalnya kayak gitu. Maka ngikuti sana. Jadi seperti itu. Jadi gitu. Idul Adha itu aslinya adalah hari rayanya jamaah haji. Disebut Yaumun Nahar. Hari penyembelihan. Dalam rangkaian manasik haji. Yang tidak haji membersamai mereka. Ini sudut pandangnya. Sehingga akhirnya ada mazhab kelima. Intinya artinya bahwa dari pemaparan tadi itu kita dapati bahwa kalau dalam konteks memang hakikat Idul Adha seperti Idul Fitri itu ini seharusnya bersama-sama, tidak ada perbedaan. Idul Fitri ya 1 hari dalam setahun di satu wilayah di satu negara, Idul Adha satu, itu syariatnya. Itu idealnya, itu seharusnya. Tapi faktanya dalam menentukan waktunya itu ada 5 mazhab untuk Idul Adha. Dan kelima-limanya ditolerir. Saya tidak dalam konteks menguatkan mana yang ini. Pokoknya ditolerir. Saya kalau sudah ada perbedaan itu sangat longgar sekali. Nah, karena ada 5 mazhab berarti potensi perbedaan sangat besar. Kalau 5 mazhab diakui dan ditolerir, berarti hasilnya perbedaan ditolerir, diakui. Jadi gitu. Dan faktanya akhirnya kemudian itu. Untuk konteks Idul Adha itu akhirnya kemudian hasilnya ada hari raya. Ada yang berhari raya Sabtu, ada yang berhari hari Ahad. Itu hasil dari mazhab-mazhab yang berbeda yang semuanya ditolerir itu. Sehingga adanya itu ya faktanya ditolerir. Nah, kalau mau kita padukan, terus gimana? Katanya harus sama-sama. Tapi kok cara menentukannya hampir pasti ada perbedaan selama ada potensi perbedaan itu. Nah, ini sebetulnya juga terjadi. Potensi perbedaan selama berabad-abad itu ada. Seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi, baik antara sesama pengatur ru'yah, antara ru'yah global dan lokal di satu sisi, maupun antara pengatur mazhab ru'yah di satu sisi dan mazhab hisab di sisi yang lainnya. Itu sudah ada sejak berabad-abad. Yang secara teori itu ketika ada potensi perbedaan terkait dengan posisi hilal. Jadi begini, kalau ingin tahu, jadi penentunya itu akan beda atau sama itu posisi hilal. Selama posisi hilal di akhir setiap bulan Hijriyah tanggal 29, itu posisinya tidak aman. Posisi tidak aman itu tadi di atas ufuk, tapi derajatnya di kisaran kurang dari 2 derajat atau maksimal 2 derajat, itu sudah. Jadi umat Islam akan sepakat disatukan oleh posisi hilal itu ketika hasil hisab menetapkan bahwa posisi hilal di bawah ufuk semuanya, pasti sepakat. Atau posisi hilal 5, 6, 7 derajat. Nah, udah, itu insya Allah aman juga sepakat. Begitu posisi hilal 1, 1,5, 2, sampai 2,5, udah. Jadi gitu. Ketika kita tahu itu udah, ini akan ada perbedaan. Selama belum disepakati, belum ditemukan satu pola
untuk penyatuan. Nah, pola penyatuannya itu adalah dengan sikap, dengan menggunakan fikul ikhtilaf. Kaidah fikul ikhtilaf yang membuahkan sikap toleransi, sikap menyikapi perbedaan begitu longgar sekali. Tidak boleh ada mutlak-mutlakan, tidak ada hak batil di sini, tidak ada benar salah yang bersifat mutlak. Benar salah pun relatif. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, qauli sawabun wa ihtamil khata' wa qaulu ghairi khata' wa ihtamil salawat. Pendapatku, mazhabku dalam satu hal misalnya, itu benar menurutku, tapi mungkin juga salah. Menyisakan kesalahan untuk pendapat dalam masalah khilafiyah. Wa qaulu ghairi khata'un wa ihtamil salawat. Pendapat mazhab lain menurutku salah. Tapi mungkin juga benar. Itu cara kita menyikapi itu. Jadi, nah dari situ maka kemudian tidak kita mutlak-mutlakan, kita sangat bisa dipadukan. Jadi gitu. Nah yang tadi saya sebutkan, syaratnya semua pihak antara penganut mazhab ru'yah atau hisab, ru'yah wujud hilal, ru'yah apa itu ru'yah global atau ru'yah lokal, hisab wujud hilal atau hisab imkanu ru'yah. Jadi dan secara umum itu. Kalau semuanya sepakat bahwa ini masalah yang bisa ditoleransikan, bisa dikompromikan, seperti Imam Syafi'i dulu yang mazhabnya itu kunut subuh, yang kalau tidak kunut diganti dengan sujud sahwi. Tapi beliau dipersilahkan untuk ngimami di masjid Imam Abu Hanifah, jamaahnya mazhab Hanafi yang tidak pernah kunut. Mereka siap kunut di belakang Imam Syafi'i. Tapi justru beliau ngimami itu meninggalkan kunut. Karena apakah takut ada fitnah? Enggak sama sekali. Wong jamaahnya yang mempersilahkan beliau menjadi imam, dan jamaahnya siap untuk kunut bersama beliau. Tapi beliau tidak kunut itu hanya karena kemaslahatan dibikin apa? Karena beliau merasa kurang beradab, kurang pantas, kurang sopan. Salat di masjid Imam Abu Hanifah, tapi menyalahi mazhab beliau. Padahal Imam Abu Hanifah yang sangat beliau hormati dan itu sudah wafat pada tahun di mana Imam Syafi'i lahir, tahun 190 Hijriah. Jadi gitu. Nah, artinya bahwa kalau semuanya sepakat, hari raya bukan masalah salat. Hari raya adalah masalah kapan kita bergembira bersama. Mensyiarkan. Jadi gitu. Mensyiarkan, menyemarakkan, memeriahkan. Jadi gitu, di satu kota, di satu provinsi, di satu negara, udah. Nah, intinya di situ. Kalau semua sepakat yang inti itu di kebersamaan situ, kalau tidak bersama-sama itu hakikatnya bukan hari raya. Jadi gitu. Yang sesuai dengan syar'i, kalau itu sudah disepakati, tentang perbedaan cara penentuan itu mudah sekali untuk ditoleransikan dan dikompromikan. Termasuk ini juga nanti yang menjadi dasar kita masing-masing pribadi bersikap. Jadi bersikap. Bagaimana cara mempraktekkan? Jadi insya Allah begitu. Baik. Nah, dari terakhir akhirnya kita saya sampai ke poin terakhir. Jadi tadi intinya adalah bahwa syaratnya semua sepakat memakai ini kaidah-kaidah menyikapi khilafiyah, fikul ikhtilaf. Semua sepakat bahwa masalah ini bukan masalah mutlak-mutlakan hak batil wala bara. Jadi benar salah secara mutlak. Ini adalah relatif semuanya. Ini adalah pilihan-pilihan opsional. Jadi gitu. Semua sepakat bahwa inti Idul Fitri, Idul Adha itu merayakan hari bersama-sama bergembira, bersuka cita, syiar Islam, kebersamaan Islam, persatuan Islam itu. Nah, ketika itu intinya, perbedaan-perbedaan yang relatif tadi itu sangat mudah untuk ditoleransikan, dikompromikan. Jadi gitu.
Gimana caranya? Negara lain, jangan ambil negara muslim. Negara non-muslim, umat Islam yang terdiri dari berbagai kelompok organisasi, itu ternyata bisa setiap tahun sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri, sebelum Idul Adha, mereka duduk, mereka dari berbagai latar belakang bangsa, organisasi, mazhab yang berbeda-beda, yang tentu pandangannya juga berbeda-beda, metodologi yang berbeda-beda, tapi hasilnya akhirnya untuk dipraktekkan itu bisa sepakat. Karena tadi semua sepakat, intinya kita harus bersama-sama merayakan Idul Adha. Itu aslinya begitu. Nah, ada perbedaan, mari kita toleransikan, kita kompromikan, dan insya Allah akhirnya kita ketemu dengan titik temu tertentu. Nah, ini lagi-lagi ini seruan. Ini seruan kepada para tokoh umat Islam. Jadi jangan ada di antara mereka itu menyikapi pokoknya ru'yah, pokoknya hisab, pokoknya ru'yah global, pokoknya ru'yah lokal, pokoknya hisab wujudul hilal, pokoknya hisab ini itu tidak ada. Sikap pokoknya itu untuk hal prinsip. Pokoknya rukun iman 6, pokoknya rukun Islam 5. Itu betul. Jadi gitu. Pokoknya Islam, pokoknya tauhid, pokoknya Nabi Muhammad sebagai Rasul, pokoknya Quran dan Sunnah, itu baru. Tapi untuk khilafiyah, ini enggak. Itu intinya begitu. Jadi, kalau semua sepakat bahwa yang inti itu adalah masalah bagaimana kita bersama-sama, jadi Idul Fitri, Idul Adha itu adalah merupakan syiar. Jadi, minas syair al-jamaiyah, bukan individu. Yang inti, yang pokok, yang prioritas kebersamaannya. Jadi gitu. Kayak contoh misalnya bahwa ayo kita berangkat, misalnya saya ada rombongan mau ke Jakarta. Nah, kita sepakati dulu. Ini kita ke Jakarta itu yang penting pokoknya kita bareng nanti ketemu di Jakartanya, atau ke Jakarta bersama. Ah gitu loh. Kalau pokoknya nanti kita ketemu di Jakarta, ya udah silakan masing-masing, ada yang naik pesawat, naik kereta, naik bus, naik mobil, ada naik mobil pribadi. Pokoknya ketemu di sana. Tapi kalau kita pentingkan, enggak, kita ke Jakarta tapi bersama-sama. Ah, di sini harus ada yang ngalah. Gimana untuk bisa bersama-sama? Apa bisa beli tiket pesawat semuanya? Oke, bagus. Jadi gitu. Tapi kalau mayoritas bisanya bayar ongkos naik bus, ya sudah. Kalau yang dipokokkan kebersamaan ke sana, maka yang naik, yang tadinya punya uang lebih, mau naik pesawat harus ngalah. Yang sukanya naik kereta harus ngalah. Jadi gitu. Atau yang mayoritas itu ini naik kereta. Contoh kayak gitu. Karena sepakat intinya di kebersamaan. Jadi gitu. Itu yang disepakati, selebihnya akan mudah dikompromikan dan ditoleransikan. Gambarnya seperti yang tadi kita sebutkan itu. Nah, ini lagi-lagi, ini seruan ya, mohon maaf. Ini adalah seruan, sama sekali bukan, berarti yang ini, enggak. Jadi ini seruan, mudah-mudahan ke depan itu ini bisa sampai kepada para pimpinan kita, para ulama kita, para tokoh kita, penentu kebijakan dan penentuan seperti ini, dan insya Allah bisa dicapai kesepakatan tentang pola tertentu. Silahkan polanya apa, pola komprominya seperti apa, silahkan. Yang penting intinya pokoknya kita ingin ke depan itu setiap menjelang Ramadan, pertanyaannya hanya satu, kapan mulai puasa, dan jawabannya dimanapun, dari kelompok manapun sama. Setelah itu diketahui. Kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, juga sama jawabannya. Dan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi pertanyaan, besok kita puasa beda nggak ya? Besok hari raya beda nggak ya? Gitu. Insya Allah begitu. Baik. Nah, itu harapan yang tadi kita sebutkan. Nah, ini yang terus kemudian kita sebutkan saat Idul Fitri ini.
Idul Fitri misalnya atau Idul Adha besok, realitanya sekarang kita hadapi masing-masing, semuanya kita tahu. Itu tadi yang saya sampaikan semua harapan. Semua harapan, semua suruhan, mudah-mudahan sampai, insya Allah itu. Tapi kita sekarang bicara tentang fakta dan realita. Faktanya saat ini, beberapa hari lagi, insya Allah kita merayakan Idul Adha, faktanya insya Allah tetap akan ada perbedaan. Dan itu hasil dari perbedaan mazhab-mazhab, perbedaan metode-metode yang tadi sudah kita katakan semua ditoleransi. Sehingga dari awal kita menyikapi perbedaan yang terjadi besok ini ditolerir. Syar'i. Manapun memilihnya, manapun berpihak ke ini, ke itu syar'i, tidak diingkari. Kesepakatan para ulama itu la ingkara fil masail fil mukhtalafi. Jadi pengingkaran kita itu tertuju kepada hal yang mungkar. Masalah khilafiyah bukan termasuk yang mungkar. Yang mungkar yang kita ingkari itu adalah yang disepakati kemungkarannya. Yang khilafiyah itu sepakat seluruh ulama usul fikih, itu ulama mazhab fikih itu sepakat la ingkara fil mukhtalafi. Tidak boleh ada pengingkaran terhadap masalah-masalah yang khilafiyah. Itu aslinya. Sehingga ya tentu kita akui, kita terima fakta yang ada sekarang ini, sambil terus kita berharap mudah-mudahan yang tadi kita sampaikan itu suatu saat terjadi. Bahwa setiap Idul Fitri, setiap Idul Adha itu kita selalu bersama-sama bergembira tanpa ada perbedaan. Harapan. Tapi kita sekarang fokus pada bagaimana saya sebagai pribadi, masing-masing jenengan sebagai individu, setiap rumah kita itu menyikapi, bersikap terkait dengan perbedaan yang akan terjadi insya Allah besok Raya Idul Adha ini. Nah itu yang tadi saya sebutkan. Saya sampaikan ada dua. Ini. Kalau ini secara sikap ya, sikap praktis. Tentang praktek. Kita bagi dua. Yaitu bagaimana kita ini afdhaliyah sikap secara praktis. Afdhalnya, sebaiknya. Anjuran saya untuk diri saya dan juga itu. Kita membedakan untuk praktek besok terkait dengan terkait dengan salat Id, menyembelih hewan kurban, dan puasa puasa Arafah. Fokus kita di situ. Kita bagi dua untuk praktek-praktek ibadah, momen-momen ya yang bersifat jamaiyah, bersifat kebersamaan. Harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri, ya. Maka setiap kita sebaiknya terlepas pendapatnya secara pemikiran teori yang mana. Saya bicara dalam konteks praktek. Berdasarkan fikih ikhtilaf. Untuk praktek yang bersifat kejamaahan, kebersamaan, seperti salat dan menyembelih hewan korban yang bersifat kolektif. Kalau sholat Id kan nggak bisa sendirian, harus bersama-sama yang lainnya. Jadi gitu. Syiar utama. Yang kedua, menyembelih hewan korban selain yang menyembelih sendiri untuk dirinya sendiri di rumahnya, ini fokusnya adalah untuk panitia korban, menyembelih secara kolektif bersama-sama sebagai syiar itu. Nah, untuk praktek dua, sholat Id dan menyembelih secara kolektif, itu sebaiknya apapun mazhab seseorang di antara kita, apapun mazhab saya misalnya, terkait dengan pilihan yang ada, secara praktek untuk dua hal itu mengikuti dan menyesuaikan dengan praktek lingkungan tempat di mana dia berada saat itu. Jadi gitu. Meskipun pendapat saya misalnya kok Idul Adha hari Ahad, tapi hari Sabtu besok misalnya saya berada di tempat
di desa, di klaster atau di perumahan atau di kampung di mana masyarakat kampung di situ itu hari raya hari Sabtu. Saya hari Sabtu. Salat hari Sabtu, kalau saya nyembelih di situ nyembelih hari Sabtu. Jadi gitu. Atau mungkin saya berpendapat bahwa saya lebih memilih apa itu? Jadi Idul Adha nanti bertepatan hari Sabtu. Baik berdasarkan hisab wujud hilal atau berdasarkan mengikuti praktek haji. Tapi Sabtu Ahad itu saya berada di baik rumah sendiri atau di rumah teman atau di rumah keluarga, di mana keluarga, lingkungan, tempat, desa, kota, di mana saya berada saat itu hari raya hari Ahad. Maka ikut hari raya hari Ahad. Salat hari Ahad dan nyembelih hari Ahad. Ya, dipahami ya. Sementara untuk praktek hal-hal yang bersifat praktek pribadi, tidak terkait dengan orang lain, personal sifatnya, seperti puasa Arafah personal. Jadi gitu. Terus nyembelih korban sendiri, disembelih sendiri di rumahnya, misalnya gitu. Itu leluasa. Itu bisa mempraktekkan dan melaksanakan sesuai dengan pendapat yang dipilihnya. Jadi insya Allah itu praktek panjang kalau kita bahas, insya Allah itu. Itu secara umum ya, secara umum. Lalu kemudian di sini coba saya tambahkan di bagian terakhir sebagai gambaran. Ini konsekuensi ya. Tadi kan saya katakan bahwa saya itu kalau kita bicara tentang idealnya seperti apa tadi, idealnya seharusnya Idul Fitri, Idul Adha itu tidak ada perbedaan. Itu saya kekeh di situ secara pemikiran, secara pemahaman. Tapi secara realita, faktanya ternyata tetap ada perbedaan. Itu saya dalam praktek itu termasuk yang paling longgar, paling toleran. Nah, dari situ maka kemudian, dan ini konsekuensi perbedaan secara realita. Jadi, ini saya ingin menggambarkan. Jadi, sebagai penutup terakhir, yang tadi saya singgung, bahwa setelah dua kaidah tadi, ada kaidah umum untuk yang bersifat kejamaan, kebersamaan, dan kolektif, mengikuti saya katakan mengikuti praktek umum mayoritas di lingkungan, di tempat di mana saat kita berada di hari Sabtu Ahad itu. Mengikuti. Kan ini masalah, ini hari raya, kita rayakan bersama. Jadi gitu. Juga untuk menyembelih yang merupakan kolektif, yang bersifat kolektif itu ngikuti. Di tempat itu di mana? Jangan misalnya bahwa di sekitarnya hari Ahad terus kemudian secara kolektif rame-rame itu nyembelih sendiri di misalnya gitu. Itu ini semuanya adalah anjurannya. Tapi secara praktek sesuai dengan kondisi setiap orang, keberadaan setiap orang, dan pilihan setiap orang, itu ada 9, dari catatan saya ada 9 pilihan praktek yang mungkin akan terjadi dan diambil oleh umat Islam besok. Ini ditentukan oleh perbedaan kondisi yang berbeda-beda. Ya, pertama secara umum tentu banyak sekali yang salat Idul Adha dan mulai menyembelih hewan kurban pada hari Ahad tanggal 10 Juli serta puasa Arafah pada hari Sabtu. Kondisi kedua, praktek kedua
banyak juga, meskipun lebih banyak yang di atas, kaum muslimin yang akan salat Idul Adha dan mulai menyembelih hewan kurban pada hari Sabtu 9 Juli, serta puasa Arafah pada hari Jumat 8 Juli. Baik dengan mengikuti mazhab hisab hakiki wujudul hilal maupun mengikuti praktek manasik haji di Mekah. Sudah jelas. Yang ketiga, ada yang salat Idul Adha dan mulai menyembelih hewan kurban pada hari Ahad 97 seperti yang di atas nomor 1, tapi puasa Arafah pada hari Jumat. Dengan pertimbangan bahwa hari raya bersama di tempat di mana kita berada. Tapi puasa lebih setuju dengan mengaitkan Arafah itu sesuai dengan wukuf, bukan tanggal 9 tidak harus tanggal 9 bulan ini. Jadi gitu. Terus kemudian praktek puasa bersifat personal. Jadi gitu. Itu ada begitu yang ketiga. Yang keempat, salat Idul Adha dan mulai menyembelih hewan kurban pada hari Ahad 10 Juli serta puasa Arafah hari Jumat 8 Juli dan juga hari Sabtu 9 Juli. Jadi dipadukan hari rayanya tanggal 10 Juli hari Ahad. Jadi gitu. Terus puasa Arafahnya gabung kedua-duanya. Jadi ya udah puasa sesuai dengan wukuf di Arafah. Yang pertama, kedua ini mazhab pemaduan. Ini saya pernah mendapatkan jadi yang ada yang men-share, saya lupa men-share di salah satu grup WA, itu pendapat dan anjuran salah seorang profesor dokter ahli hadis dari Madinah. Jadi itu yang berpendapat ya sudah, untuk yang Idul Adha-nya hari Ahad, puasa Arafahnya kapan? Beliau katakan udah bisa puasa Arafah di 2 hari sekaligus. Jadi itu ada seperti itu. Yang kelima, ada salat Idul Adha pada hari Sabtu. Jadi salat Idul Adha hari Sabtu. Jadi dan puasa Arafah juga pada hari Jumat seperti pendapat nomor 2. Tapi mulai menyembelih hewan kurban pada hari Ahad tanggal 10 bulan ini. 10. Konteksnya lebih, ini khususnya bagi panitia korban, demi mengantisipasi kalau ada penitip amanah korban yang baru mengikuti hari rayanya hari Ahad. Jadi sebagai antisipasi aja. Meskipun dia dan juga jamaahnya itu sudah, tapi untuk ini ada praktek begitu. Kita sholat Id hari Sabtu, tapi karena ini di antara kambing yang harus kita sembelih itu, ini ada jamaahnya yang nitipnya itu dia sendiri salatnya hari Ahad. Jadi gitu. Khawatir salah kalau kita sembelih sementara pekorbannya belum salat Id. Padahal salat ya begitu. Nah, lebih mengantisipasi itu, maka ada yang begitu. Jadi panitia korban itu salatnya hari Sabtu karena mengikuti mazhab hari Sabtu, tapi khusus untuk menyembelih hewan korban itu hari Ahad. Lebih ke pertimbangan tadi. Baik membersama yang lainnya atau tadi karena mengantisipasi kalau ada di antara yang nitip hewan korban ke mereka itu, mereka justru salatnya atau Idul Adha-nya itu hari Ahad. Sehingga mungkin khawatir, ini masa kita sembelih dulu korbannya sementara orang yang berkorban belum salat Id. Itu di antara pertimbangannya. Yang keenam, salat Idul Adha 2 kali. Pada hari Sabtu dan juga hari Ahad sekaligus. Sebagai konsekuensi atau sesuai tuntutan lokasi keberadaan yang berbeda pada 2 hari tersebut. Ambillah sebagai contoh. Misalnya bahwa ini satu keluarga atau seseorang itu yang tinggal berbeda dengan orang tuanya, yang di kota atau di mana. Itu misalnya bahwa dia ingin mudik di Idul Adha.
Jadi mudiknya pulangnya Sabtu sore. Jadi, nah di kampung orang tuanya itulah hari Ahad. Sementara di tempat sebelum dia mudik, di tempat tinggalnya itu sudah hari raya hari Sabtu. Nah, gitu. Sholat Id, di situ nyembelih, pulang sore Sabtunya itu ke kampung orang tuanya. Di sana orang tuanya, masyarakat di situ berhari raya, ikut sholat lagi. Itu gambaran kondisinya. Dan banyak kondisi yang lain juga seperti itu. Kali pada hari Sabtu dan juga hari Ahad sekaligus, serta khutbah Id sekali pada hari Sabtu, sesuai tuntutan lokasi. Tadi ini untuk Ustadz, untuk khatib. Kalau tadi masyarakat umum ya salat saja jadi makmum. Kalau ini ada. Jadi Anda bawa terikat khutbah dan salat itu di tempat yang melaksanakan Id hari Sabtu. Ini sudah janji berbulan-bulan atau berpekan-pekan atau berhari-hari yang lalu. Itu nggak perlu dibatalkan, dipenuhi sesuai dengan konsekuensi janji. Nah, udah. Praktek di sana, sholat di sana, terus kemudian pulang. Karena dia sholat dan Id di tempat yang bukan rumahnya. Balik ke rumahnya hari Ahadnya, di rumahnya keluarganya dan tetangganya semuanya baru itulah sholat lagi sebagai sebagai makmum membersamai. Yang nomor 8 sama dengan nomor 7, akan tetapi dengan jadwal khutbah pada hari Ahad. Jadi gitu. Dia sendiri itu sudah. Jadi sudah punya jadwal khutbah hari Ahad. Atau di masjid. Udah lama, ternyata di masjid atau di lapangan diadakan Jumat itu panitianya ikut salat hari Ahad. Sementara dia tinggal itu di tempat di mana lingkungannya tempatnya itu sudah hari raya dan salat itu. Itu ikut pada Sabtu, terus kemudian untuk hari Ahadnya di tempat lain memenuhi konsekuensi janji yang sudah diikat itu. Nah, yang ke-9 itu bahkan sholat dan khutbah Idul Adha 2 kali sekaligus. Sholatnya 2 kali, puasanya khutbahnya 2 kali pada hari Sabtu dan Ahad karena adanya tuntutan kebutuhan tertentu. Gambarannya itu misalnya bahwa ya ini seorang ustadz yang sudah ada, misalnya ini saya contohkan. Seorang ustadz yang sudah ada janji khutbah awal pertama itu hari Sabtu. Atau di tempat yang ternyata mereka Idnya hari Sabtu dipenuhi. Oke, berarti sudah sholat dan sudah khutbah. Ternyata ada panitia Id dari masjid mana atau dari tempat mana yang menghubungi. Karena apa? Ya Allah ini, mohon maaf ini khatib kami membatalkan atau nggak bisa. Itu sering terjadi. Jadi membatalkan atau tidak bisa ternyata urung ini. H-1, H-2 itu tolong mohon, saya nyari kemana-mana pada nggak bisa semua ustadz yang kami kenal. Tolong ustadz. Ya itu bisa jadi. Jadi meskipun sudah khutbah hari Sabtu diminta hari Ahad atau sebaliknya. Jadi jadwal aslinya hari Ahad. Dan dia mau sholatnya hari Ahad dan di tempat di mana dia tinggal tidak ada Idul Adha hari Sabtu misalnya gitu. Tapi ternyata dihubungi dari masjid atau dari tempat dari mana yang meminta betul ini khatib kami yang sudah kami rencanakan nggak bisa ada uzur ini itu, tolong saya ada jadwal, nggak apa-apa, terima insya Allah dan insya Allah maslahat.
Itu gambaran umum ya terkait dengan opsi-opsi yang tadi saya sebutkan. Semua itu ditolerir sesuai dengan kondisi, situasi, tuntutan dan kebutuhan masing-masing. Insya Allah itu kita cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, mohon maaf ini. wabarakatuh. Tadi saya ingin hentikan sampai 10:30 ternyata lewat. Nggak apa-apa Ustaz. Jazakallah untuk penjelasannya. Ya, ini sebelum kita ke sesi tanya jawab, nah izinkan kami dari Dompet Al-Quran untuk memberikan informasi mengenai program kurban kita. Nah, karena memang kurban di sini sudah mepet ya, sudah tinggal 5 atau 6 hari lagi. Nah, di sini tadi juga Ustaz sudah menjelaskan ada perbedaan mengenai Idul Adha, tapi poinnya untuk amal yang utama adalah untuk menyembelih hewan kurban. Nah, di sini kami dari Deki akan menawarkan kurban kepada para Bapak Ibu sekalian jamaah pada kajian pagi hari ini. Nah, kenapa nih harus kurban di Deki? Nah, insya Allah membantu menyediakan daging hewan kurban di sini ke daerah-daerah rawan pangan, rawan akidah, ke yatim duafa, penghafal Al-Quran, mu'alaf, daerah rawan bencana, dan masyarakat umum. Dan ada beberapa program kurban yang bisa Bapak Ibu pilih. Yang pertama bisa kurban hewan sapi ya, hewan sapi utuh. Nah, di sini untuk nilainya ini sebesar 18,5 juta per ekor. Nah, untuk kambing yakni 2,5 juta per ekornya. Nah, terus kita Bapak Ibu sekalian juga bisa nih kalau mau kolektif atau patungan sapi nih. Nah, untuk patungannya di sini sebesar 2,7 juta per sepertujuhnya. Nah, selanjutnya di sini kita juga ini ya dari masyarakat di sini takut nih ada wabah PMK. Nah, Bapak Ibu jangan takut. Untuk menghindari wabah PMK di sini kita juga ada program kurban dalam bentuk kemasan. Jadi nanti kurban dari Bapak Ibu sekalian akan kita bentuk jadi kornet. Nah, kornet di sini nanti akan tahan sampai 2 tahun dan kita bisa sebarluaskan ke daerah-daerah terpencil, ke daerah pelosok dan daerah yang terkena bencana. Dan untuk nominalnya untuk kornet, nah di sini 1 ekor sapi nilainya sama ya dengan tadi 18,5 juta dan untuk kolektif juga sama nilainya 2,7 juta per ekor. Nah, di sini dari Bapak Ibu yang ingin logo instansinya dicantumkan di kornet atau nama dari Bapak Ibu sekalian dicantumkan di kornetnya, nah itu juga bisa nanti kita akan bantu untuk brandingnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu punya instansi atau lembaga bisa menambah kekuatan dari branding perusahaan atau instansi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kita juga punya mitra di Palestina, jadi Bapak Ibu yang mau membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina bisa juga berkurban di sini nominalnya berbeda ya di sini ya. Untuk sapi di Palestina nominalnya yakni 37 juta per ekor sapinya dan untuk kambing 5,5 juta per ekor kambingnya dan kolektif juga bisa untuk kolektif sapi sebesar 5,5 juta per sepertujuhnya. Nah, itu untuk program-program Kurban Deki yang juga bisa dilihat di kolom chat box ya, di kolom komentar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk cara kurbannya bagaimana? Caranya gampang sekali. Nah, di sini untuk di kolom komentar kita sudah tuliskan di situ ada rekening-rekening dari Dompet Al-Quran. Nah, di sini untuk harga-harga tadi ya hewan kurbannya bisa langsung ditransfer saja ke rekening yang sudah disediakan. Jadi kurbannya gampang aja nih, tinggal utuk-utuk HP-nya, nah tinggal buka mobile banking-nya, nah tinggal transfer ke Deki, nah nanti insya Allah kurban Bapak Ibu sekalian akan kita proses. Nah, dan apa saja yang akan didapatkan oleh pekurbannya? Nah, kita akan memberikan yang pasti untuk foto lengkap, dokumentasi penyembelian serta pendistribusian. Jadi insya Allah nanti akan kita lengkapi nih dokumentasinya, bisa foto dan video bahkan nanti. Nah, selanjutnya juga kita berikan sertifikat untuk pekurbannya. Nah, selanjutnya kita juga akan berikan Al-Quran dan buku Islami. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian untuk program dari kurban Dompet Al-Quran. Nah, kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kajian pagi hari ini untuk ikut serta dalam berkurban pada tahun ini dengan bekerja sama dengan Dompet Al-Quran Indonesia. Oke, nah terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya
kami akan buka sesi tanya jawab. Nah, di sini untuk Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Nah, akan kita prioritaskan dulu nih yang mau raise hand atau bertanya langsung. Nah, monggo Bapak Ibu yang bertanya langsung bisa raise hand dan open mic-nya nih. Oke. Kalau belum ada yang raise hand, nah di sini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari Facebook. Nah, karena kita live Facebook juga ya, dan juga dari chat di kita juga dari chat Zoom-nya. Nah, yang pertama di sini kita cek dulu dari Facebook ya. Nah, di sini dari Ibu Aris Setiawati. Nah, di sini ada pertanyaan yang saya bacakan ya. Baik. Dalam realitanya, sebuah keluarga tentu mempunyai lebih dari satu keanggotaan, komunitas atau lembaga. Misal, jadi anggota masjid, sekolah, dan terafiliasi pada komunitas tertentu yang semuanya menyelenggarakan pemotongan kurban. Sementara ada yang mengatakan kurban itu cukup satu atas nama kepala keluarga. Ini secara hukum sudah cukup untuk seluruh keluarga tersebut. Ini secara hukum sudah cukup untuk keluarga tersebut. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustaz? Ya, betul. Waktu itu sudah kita sampaikan ya pada saat kita membahas tentang fikih kurban, itu bahwa tentang ketentuan korban yang sah, kan kita sebutkan tentang syarat-syarat sahnya korban ya, itu korban untuk kadar, jadi 1 kambing atau 1/7 sapi, jadi gitu, itu minimalnya, itu yang sah. Nah, kambing atau 1/7 sapi ini sejak zaman Nabi SAW, dalam hadis disebutkan bahwa dulu seorang sahabat itu berkorban dengan 1 ekor kambing atau 1/7 sapi itu, atau 1 ekor kambing itu untuk dia dan keluarganya. Nah, dari situ para ulama kemudian mengatakan bahwa ya, korban 1 ekor kambing atau 1/7 sapi, ya lebih syukur-syukur kalau bisa 1 ekor sapi, tapi 1 kambing 1/7 ekor sapi itu yang dikorbankan oleh seseorang, ya ambil contoh saya, terlepas atas nama saya, atas nama istri, atau atas nama salah seorang anak, yang jelas bahwa yang korban saya, jadi gitu, dana dari saya itu otomatis itu untuk, jadi bisa langsung ini udah, tadi saya ditanya apa itu, jadi panitia ketika untuk panitia korban ini, panitia korban apa di dekat rumah ini atas nama siapa? Udah, ya saya sekeluarga, jadi gitu. Jadi bahwa baik disebutkan sebutkan bahwa ini korban saya dengan keluarga, atau tanpa disebut korban saya, atau bahkan disebutkan salah seorang nama anak, itu otomatis menjadi korban untuk seluruh keluarga. Artinya bahwa ini berarti sekeluarga itu anak apa itu bapak, istri, anak, dan semacam itu ikut. Tapi ini maksudnya adalah serumah, sekeluarga yang masih dalam satu nafkah. Kalau anak-anak yang sudah berkeluarga masing-masing, ya udah menjadi keluarga sendiri. Selalu gitu. Jadi satu rumah yang masih dalam satu ikatan itu, ya itu cukup. Jika kalau tadi itu misalnya bahwa saya kirimkan kemana, silahkan pilih. Ya kalau bisa karena terikat tadi di apa jamaah masjid, bisa 1 kambing di situ, di sekolah anak kirim 1 kambing, ya bagus. Tapi kalau hanya bisa 1, ya bisa dipilih di salah satunya, insya Allah gitu. Dan itu untuk seluruh keluarga. Tapi ketika punya kelebihan, itu 1 keluarga, misalnya 1 keluarga 7 anggota keluarga, tapi ternyata punya kemampuan untuk beli sapi, itu sebetulnya seandainya korban sapi hanya 1/7 sudah sah. Tapi karena mampu korban kambing sendiri, tentu lebih afdal gitu. Kayak 7 keluarga 1 kambing cukup, tapi ternyata mampu beli 7 kambing, ya bagus. Lebih besar pahalanya jadi gitu. Apalagi 7-7-nya disetorkan ke deki.
Insya Allah begitu. Oke. Baik, barakallahu fikum. Oke, terima kasih jazakallah satu jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Silakan. Ini sepertinya memastikan sih. Nah, berarti memang diperkenankan kita puasa Arafah di saat jamaah haji sudah tidak wukuf atau sudah hari raya, nggih. Nah, seperti itu Ustaz. Ini memastikan Berarti kan lagi hari nih. Sabtu kan? Nggih, Sabtu. Iya, iya. Jadi banyak ulama baik di Indonesia maupun juga di Arab Saudi sendiri. Di Arab sana sendiri itu yang berpendapat bahwa puasa Arafah lebih terkait dengan nama untuk tanggal 9 Zulhijjah. Jadi gitu. Memang aslinya 9 Zulhijjah itu ya sama dengan wukuf di Arafah. Tapi ketika ada perbedaan karena faktor tadi beda mazhab cara penentuan dan beda negara tadi itu, maka yang lebih dipilih adalah berpuasa Arafah. Puasa Arafah bukan karena wukuf di Arafah, tapi puasa Arafah itu nama untuk tanggal 9 Zulhijjah. Ya, betul. Jadi gitu. Jazakallah Ustaz. Semoga menjawab nih pertanyaan tadi dari Kang Kardi yang bertanya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari chat Zoom nih Ustaz dari Bapak Mat Ali. Nah, saya bacakan pertanyaannya. Apakah perbedaan ini hanya karena beda ilmunya saja, bukan karena beda idealisme kelompok? Karena Indonesia terlalu sering beda seperti ini. Untuk kalangan di atas mungkin masih bisa saling memahami dan menghargai, tapi di kalangan bawah sering ada gesekan. Apakah tidak ada cara untuk bisa satu suara untuk acara-acara hari besar, khususnya Hari Besar Islam? Syukron, Ana Muhammad Ali dari Bogor. Ya, itu yang saya katakan bahwa itu setiap tahun itu ya tentu dengan keterbatasan saya ya. Jadi ini bahwa dalam berbagai forum, dalam berbagai kesempatan itu saya angkat itu khususnya ketika ada potensi perbedaan. Ya mudah-mudahan ya, tapi karena saya punya keterbatasan ya saya sampaikan saja begitu. Tapi itu harapan kita semuanya. Tapi penentunya kan para pembesar. Penentunya itu para tokoh kita ya, kita harapkan itu. Jadi gitu. Dan babnya memang tadi, babnya itu adalah kalau untuk menentukan agar supaya itu memang jadi lebih belum sepakatnya mereka pada poin inti yang tadi hisab ru'yah lokal atau global, hisab hakiki atau wujudul hilal atau ini, selama itu mulai dipentingkan, bukan kebersamaan, ya sudah akan masing-masing terus. Nah, harapan kita bahwa enggak, yang lebih penting bukan metode penentuannya, itu nomor kesekian. Yang lebih penting itu bagaimana pokoknya kita di satu kampung, di satu kota, di satu provinsi, di satu negara itu, pokoknya Idul Adha Indonesia. Masya Allah gitu. Sama. Udah intinya di situ. Nah, itu nanti perbedaan metode itu mudah sekali. Yang itu harapan, itu harapan. Nah, tapi untuk masing-masing kita yang tadi saya sebutkan, secara fakta ternyata memang tetap ada perbedaan. Nah, yang tadi saya sebutkan, silahkan kaidah yang tadi saya sebutkan. Kalau untuk hal-hal yang bersifat kebersamaan, kejamaan, nggak bisa sholat id nggak bisa sendirian, menyembelih untuk yang kolektif itu, maka yang terbaik adalah bukan mengikuti pendapatnya, tapi mengikuti praktek real di lingkungan di mana dia berada. Itu syiar kebersamaannya itu kapan. Tapi untuk praktek pribadi silahkan monggo. Jadi gitu. Kayak contoh sholat tarawih itulah. Kalau Anda sholat tarawih di masjid, ngikuti yang praktek umum di mana? Meskipun Anda pendapatnya 23, tapi masjid yang Anda ikuti itu 11, ikuti 11. Jadi gitu. Mau nambah sendiri. Atau mazhab yang diikuti 11, tapi berjamaah di masjid yang 23, ikuti 23. Jadi kayak gitu. Tapi kalau sholat tarawih di rumah sendiri dengan keluarga, silahkan. Mau 11, 23, 31, 47, silahkan. Insya Allah semuanya sunnah. Contohnya gitu. Jadi kita bedakan menyikapi khilafiyah secara praktek itu antara yang bersifat kebersamaan dengan orang lain dengan yang bersifat personal itu beda.
Misal begitu. Oke, terima kasih Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Ali dari Bogor. Nah, ini yang terakhir Ustadz dari grup WhatsApp dari Ya. Ibu Sakinah di Surabaya. Pak Yai, jika dalam satu keluarga besar ada perbedaan waktu sholat Id di antara masing-masing anggota, Keluarga, bagaimana sikap kita? Membiarkan saja sebagai bentuk toleransi atau memahamkan untuk ikut pemerintah saja sebagai syiar kebersamaan seperti yang Pak Yai sampaikan tadi? ya. Monggo. Kalau bisa diskusi, syaratnya dengan enjoy, dengan santun, dengan nyaman, dalam suasana kekeluargaan, tidak otot-ototan gitu. Terus memang ada yang bisa menjelaskan dan memahamkan, tentu itu yang sebaiknya dilakukan. Karena tadi saya sebutkan, sampaikan saja, selama berabad-abad tidak pernah terjadi, jangan ke satu keluarga, satu kampung, itu di era salafus saleh, khalafus saleh nggak pernah. Apalagi terus kemudian ini enggak. Itu kalau bisa ini. Tapi kalau itu dibuka terus akhirnya malah otot-ototan, justru akhirnya gara-gara itu sudah tidak bisa bersatu, tapi malah akhirnya saling marah, ya jangan. Saya pernah sekian tahun yang lalu ketika ada perbedaan Idul Fitri, mungkin pernah saya sampaikan ini, itu ada saya ngisi di radio, bukan di Suara Muslim, kan Suara Muslim waktu itu belum ada. Itu ada yang konsultasi. Jadi Idul Fitri berbeda, kalau tidak salah Senin dan Selasa. Ini suami istri beda. Saya jelaskan, mestinya itu nggak terjadi. Alasannya ini, tapi saya katakan, tapi kalau seandainya besok ini ternyata kalian, ini istrinya masih tetap kekeh ikut ikut Selasa, Idul Fitrinya, suaminya ikut Senin gitu. Ya kalau tetap beda, saya hanya pesan terakhir, tolong jangan cerai gara-gara ini, sampai gitu. Nah, cuman saya nggak tahu, saya nggak ikut tanggung jawab kalau seandainya ini kan kalau istrinya ikut Selasa, berarti Seninnya masih puasa kan? Padahal suaminya sudah hari raya. Nah, nggak tahu kalau suaminya minta jatah siang-siang gitu. Itu saya katakan saya tidak ikut bertanggung jawab. Baik, insya Allah itu. Ya. Oke. Ya, tadi ini maaf, tadi saya ingin maaf, nyambung tadi yang tanya yang puasa Arafah yang berbeda dengan wukuf tadi itu loh. Hari Sabtu kan berarti. Iya. Saya bilang iya, itu nggak masalah, tapi dengan catatan bahwa memang dia hari rayanya hari Ahad. Jadi gitu ya. Hari raya hari Ahad. Tapi kalau dia di lingkungan di mana dia sudah hari raya ramai, sudah hari Sabtu, ya jangan puasa sendirian. Jadi, apalagi dia enggak, ini saya sholatnya karena toleransi aja, saya sholat tapi saya puasa. Jangan. Kalau dia memang sudah sholat Id hari Sabtu, ya berarti dia hari raya. Jawa itu. Tapi kalau memang, ini secara personal, di lingkungannya hari raya hari Ahad, terus kemudian ya hari Sabtu itu, insya Allah, ya insya Allah gitu. Dan tadi beda dengan wukuf kan tadi itu, ya, ada perbedaan antara jadi puasa hari Arafah itu hari lebih karena dia tanggal 9 Dzulhijjah, yang bisa beda antar negara, atau hari Arafah itu nama untuk wukuf di Arafah. Kalau ini lebih ke terikatannya ke wukuf, berarti harus sesuai dengan wukuf, begitu. Sehingga ada yang berpendapat begitu, silakan. Ini personal. Puasa Arafah itu personal yang tadi saya sebutkan. Kalau ini tidak masalah. Insya Allah gitu, silakan. Baik. Oke, nah di sini selanjutnya ada yang raise hand Ustaz dari Bapak Saiful Anwar. Nah, monggo Bapak Saiful Anwar bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk bisa menimba ilmu dalam forum yang sangat luar biasa ini. Ustaz, saya mau nanya yang tadi terakhir saya sampaikan tentang juga yang
terjadi Idul Fitri yang juga kemarin. Nah, Ustadz, saya cuma gini ya, kalau misalkan ternyata itu yang saya takutkan Ustadz ya, memang mungkin kita insya Allah juga boleh mau ngikuti yang mana yang menurut kemantapan kita ya, itu bisa ngikuti di beberapa mazhab yang ada. Cuman yang dalam hati kecil saya takut ini Ustadz, kalau ternyata misalkan hari itu sudah tidak boleh puasa gitu Ustadz ya, tapi kita masih melaksanakan puasa, berarti kan sebenarnya hukumnya haram. Nah, saya waktu itu memang mengambil yang aman ya. Saya kalau itu diharamkan, mending saya tidak berpuasa lagi. Nah, mending saya kurang, nanti saya tambah. Tapi saat akhirnya ini kan jadi masih belum terjawab ya. Apakah betul memang yang saya lakukan itu benar? Kalau memang itu kurang, nah berarti saya nambahnya kapan juga kan tidak bisa ada waktu saja. Tapi kalau ternyata yang saya lakukan pada waktu itu harusnya sudah diharamkan puasa, tapi saya masih melakukan puasa. Nah ini yang saya baca, sehingga akhirnya saya mengambil titik aman yang Ustadz yang kurang saja. Nanti kalau ditagih di akhir saya kurang, tapi kalau nanti diharamkan terus saya tetap berpuasa itu kan jadi haram Ustadz. Nah ini kembali lagi gini Ustadz, Al-Quran ini kan, berarti untuk ini ya, untuk Idul Fitri ya. Iya, ya ini contoh, atau yang ini juga apakah juga sama? Kalau ini kan puasanya puasa sunnah. Kalau Arafah kan sunnah. Kalau tadi sampai kurang itu kan berarti untuk puasa Ramadan. Wajib ya. Nah, ya. Kalau ini kan sunnah saja, nggak masalah. Artinya Ustaz, kembali lagi bahwa Al-Quran ini adalah pusat daripada kebenaran yang harus diacu. Nah ini bagaimana posisi kebenaran ini didasarkan pada Al-Quran. Nah kalau Al-Quran sebenarnya ada kebenaran yang satu yang benar, bukan satu dari duanya itu. Nah ini mau Ustadz dibimbing kami sehingga kami nanti mengikuti itu dengan dengan mantap. Kalau memang boleh dua-duanya ya kita tidak sampai toleransi ya boleh. Tapi kalau saya mengacu pada Al-Quran ini adalah pusat daripada hukum dan semuanya itu, maka sebenarnya Al-Quran mengajarkan yang mana sih Ustadz? Mungkin Ustadz kapan? Makasih. Baik, sama. Jadi itu jawabannya dengan kita memahami bahwa terkait dengan ajaran Islam itu terbagi dua. Masalah-masalah terbagi dua, ada yang masalah-masalah prinsip. Nah, yang kita katakan hak batil itu benar salah secara mutlak. Di situ ada pahala dosa, itu di situ ada surga neraka, itu adalah untuk hal prinsip. Nah, ini yang dikatakan Quran itu membawa kebenaran yang satu itu untuk prinsip. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5 itu. Jadi haramnya judi, haramnya mencuri, haramnya itu udah. Yang prinsip-prinsip itu hak-hak, batil-batil. Itu Al-Quran satu, tidak akan ada perbedaan. Sunnah juga satu, seluruh ulama mazhab apapun sepakat satu. Nah, gitu. Jadi itu yang kita pegangi dengan sekuat tenaga. Nah, tapi untuk masalah-masalah non-prinsipil yang kita katakan itu, jadi sifatnya bukan qat'i. Dalilnya itu relatif. Disebut dhonni sifatnya, relatif, nisbi. Jadi gitu. Nah, di sini benar salah pun itu benar kebenaran nisbi, itu kesalahan nisbi. Benar yang mungkin masih ada kemungkinan salahnya, salah yang kemudian ada benarnya. Nah, untuk yang ini itu andai salah pun tidak disalahkan. Itu sikap para ulama. Dikatakan bahwa khata'un ma'fun anhu, maghfurun li fa'ili. Bahkan ulama ketika beristihad, kalau benar dapat 2 pahala, salah, kesalahannya dimaafkan, dan dia tetap dapat pahala. Nah, gitu. Artinya kalau tadi dikatakan bahwa, sehingga kalau masalah hari haram puasa, tapi masalahnya khilafiyah, itu berbeda dengan yang disepakati. Jadi gitu. Artinya meskipun misalnya kita awam jenengan, saya juga begitu. Itu saya mengikuti ini. Saya lebih memilih ini. Misalnya kayak gitu.
Itu bukan karena saya yakin ini pasti yang benar, enggak. Ini juga mungkin salah. Tapi tetap saya lakukan, andai salah pun saya tidak disalahkan, dimaafkan dan tetap dapat pahala. Itu caranya menyikapi itu. Jadi insya Allah gitu. Jadi ani bahwa bagi yang tidak setuju kunut subuh gitu. Itu ketika dia jamaah di masjid yang kunut subuh, ikut kunut itu bukan berarti wah ini saya akan dosa. Enggak. Jadi gitu. Jadi ini harus dipahami itu. Begitu ada masalah yang bersifat khilafiyah, itu benar salah itu relatif. Jadi ini benar tapi masih mungkin salah. Ini salah tapi masih mungkin benar. Terus andai salah pun kesalahannya tidak disalahkan. Dimaafkan dan insya Allah dengan niatnya bagi yang ulama dengan ijtihadnya tetap dapat pahala. Insya Allah gitu. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Nah, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Syaiful Anwar tadi, nggih. Nah, di sini saya sampaikan satu lagi Ustadz, ada tanggapan ini sih dari Bapak Arifuddin Muhammad di Facebook. Nah, di sini tanggapannya seperti ini. Sepertinya para penganut hisab wujudul hilal lah yang harus menahan diri terlebih dahulu untuk merilis hasil hisabnya sebelum ada keputusan id bersama atau setelah berkompromi terlebih dahulu. Praktisnya saya rasa begitu. Kalau penganut wujudul hilal tetap duluan merilis hasil hisabnya, maka patut diduga memang dari awal ingin memaksakan kehendaknya agar orang merayakan seperti yang diinginkannya dan dipertanyakan niat baiknya untuk bisa merayakan syiar bersama. Nah, ini ada tanggapan seperti itu, Ustaz. Ya, kalau saya lebih ini ya, saya tetap berpegang prinsip husnudzon. Sebabnya karena dari awal memang dari awal memang terbuka. Jadi gitu. Dari awal memang terbuka. Ya, ambil sebagai contoh misalnya kalau sikap pemerintah sebagai pihak jadi ya pemegang jadi legalitas formal dalam konteks ini itu kan memang real mentolerir, gitu kan? Jadi real mentolerir, jadi seperti itu. Nah, kita ambil contoh misalnya di Malaysia, itu negara memang tidak mengizinkan. Jadi dan udah ya nggak tahu gimana, tapi intinya adalah bahwa nggak boleh. Nah, gitu misalnya gitu. Apakah diundangkan atau di apa di Malaysia nggak ada. Jadi contoh kayak gitu. Itu contoh misalnya. Tapi di samping tapi kayak contoh di Mesir. Di Mesir itu contoh organisasi Islam, gerakan-gerakan Islam di sana itu kan terkenal dengan sikap oposisinya terhadap pemerintah dalam hampir semua kebijakan. Politik khususnya. Tapi khusus untuk keputusan pemerintah lewat mufti negara menentukan awal puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, itu semua sepakat nunggu itu. Jadi organisasi, gerakan, kelompok Islam se-ekstrim apapun di Mesir yang saya tahu, yang saya dengar itu memang tidak membuat rilis sendiri. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kembali, tapi itu tadi untuk Indonesia memang konteksnya memang begitu. Artinya bahwa faktanya memang negaranya sendiri masih memberikan ruang, terus kemudian jadi kelompok-kelompok organisasi penganut mazhab juga ditolerir seperti yang tadi saya sebut ini dalam wilayah toleransi, sehingga ya sudah, artinya bahwa tidak dipermasalahkan seperti itu. Jika lebih ke faktor itunya gitu. Makanya saya katakan bahwa ya ini sebelum kita ke arah sana sebetulnya langkahnya bagaimana semua pihak itu pemerintah memfasilitasi duduk bersama itu membahas ini di antara para ahli. Silahkan ahli para debat sekeras-kerasnya di sana tapi jangan dipublis. Dipublis hasilnya saja nanti mereka udah sepakat semuanya. Itu tapi semua syaratnya sepakat bahwa yang inti semua setuju bahwa prioritas yang pokok, hakikat, esensi dari
Idul Fitri, Idul Adha adalah kebersamaan. Bukan masalah metode menentukannya dengan cara kuatan yang mana, itu sampai hari kiamat nggak akan pernah selesai. Tapi intinya pokoknya apapun metode yang pakai, yang penting kita harus berhari raya bersama-sama. Nah, kalau esensi disepakati semuanya, silakan duduk dan mudah-mudahan insya Allah ke depannya ini. Tapi dalam konteks yang terjadi sekarang, saya masih tentu lebih ke prinsip dasar apa itu percaya, husnudzon, semuanya niatnya adalah menyampaikan kebenaran dan itu kebenaran yang diinikan. Cuma tadi itu artinya bahwa perlu disepakati semua pihak bahwa kebenaran itu ada kebenaran absolut dalam masalah prinsip itu hak batil, apa itu benar salah, lurus sesat, surga neraka, pahala dosa, itu hal prinsip semuanya. Tapi kebenaran dalam konteks khilafiyah itu relatif. Benar, tapi mungkin juga salah. Salah, tapi tetap ada kemungkinan benarnya. Insya Allah begitu. Okay. Terima kasih Ustadz Jazakallah untuk penjelasannya. Alhamdulillah ini sangat menarik ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Nggak terasa nih udah jam 11 lebih seperempat. Nah, saya rasa sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya. Monggo yang terakhir bisa dibacakan doa dari Ustadz Muzaffar. Semoga kita semua dapat memahami ilmu yang disampaikan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo Ustadz untuk doanya. Berakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mulaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut warzuqna najatan minan nar wal 'afiyatal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Muzaffar dengan dibacakannya doa. Berarti sudah berakhir untuk kajian Ustaz Muzaffar pada pagi hari ini. Nah, diharapkan nanti para jamaah bisa mengikuti untuk seri-seri kajian Ustaz Muzaffar selanjutnya. Nah, dari yang belum gabung grup Facebook, monggo bisa gabung grup Facebooknya. Yang belum gabung grup WhatsApp-nya juga monggo bisa bergabung. Nah, saya Rian dari Dompet Al-Quran Indonesia menyampaikan permohonan maaf jika selama memandu acara ada salah kata atau salah ucap. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz.